Kali ini kita akan melakukan yang namanya regresi dan uji asumsi klasik ya. Nah, pertama tentu kita buka dulu data yang sudah kita download ya dengan cara klik file, klik import data, dan kita pilih yang CSV data ya, karena tadi data kita dalam bentuk CSV. Klik saja. Nah, maka tinggal kita pilih data yang tadi sudah kita download ya. Silahkan cari di mana folder Anda tadi mendownload ya. Kalau sudah, kita klik open. Selanjutnya klik. Nah, kalau data sudah terbuka, maka kita bisa mulai melakukan analisis regresi ya. Nah, untuk melakukan analisis regresi, kita bisa gunakan menu analyze ya. Menu analyze tinggal klik saja. Nah, ada banyak menu di sini. Kita perlu atau kita butuh yang namanya menu regression, kemudian linear ya, karena analisis yang tadi kita lakukan adalah analisis regresi linear ya. Lebih tepatnya analisis regresi linear berganti. Kita klik aja yang bagian linear ini. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita punya apa tadi? Punya variabel age, punya variabel experience, dan punya variabel income ya. Nah, tujuan kita melakukan regresi ini adalah untuk menganalisis apakah income dipengaruhi oleh variabel age yaitu umur dan juga variabel experience ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah income seseorang itu dipengaruhi oleh umurnya ataupun juga oleh pengalaman kerjanya gitu ya. Nah, maka variabel income ini kita masukkan ke variabel dependent yang ini. Nah, maka tinggal kita klik saja variabel income-nya, kemudian kita klik tanda panah. Nah, masuk ya ke bagian dependent. Kemudian untuk variabel independennya yaitu kita masukkan variabel age. Klik masukkan, kemudian kita klik juga variabel experience. Nah, setelah masuk, kita perlu cek ini juga menu statistik, kita klik. Nah, pastikan di sini sudah dicentang, model kit juga sudah dicentang. Kita klik continue, terus kemudian di bagian plot, nah ini kita masukkan yang Y residual ini ke bagian Y, kemudian yang Y pred itu Y prediksi ya, kita masukkan ke bagian X. Kita klik continue lagi, nah, kemudian kita pilih lagi yang save. Nah, kita centang unstandardized yang di bagian predicted value ini dan juga yang unstandardized yang di bagian residual. Nah, kalau sudah tinggal kita klik continue. Nah, maka sudah selesai, kita bisa klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Yang perlu kita baca adalah hasil regresinya yang mana? Hasil regresinya adalah yang ini ya, di bagian koefisien ini. Tadi kan kita punya variabel age dan variabel experience. Nah, cara membacanya, nah ini yang paling penting ya, bagian yang paling penting adalah kita tadi kan ingin mengetahui apakah variabel age itu atau umur dan juga variabel experience, pengalaman itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependent yaitu variabel income-nya. Nah, cara menentukannya adalah tinggal kita baca saja di sini yaitu di bagian tabel signifikansi ya. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka bisa kita katakan variabel tersebut adalah berpengaruh ya. Nah, maka kita lihat di sini variabel age nilai signifikansinya itu adalah 0,021 ya. Maka itu artinya dia lebih kecil dari 0,05 ya kan. 0,021 kan lebih dari 0,05, maka kita katakan, bisa kita katakan adalah bahwa variabel age atau umur itu berpengaruh terhadap variabel income ya. Terus kemudian variabel yang kedua, experience atau pengalaman, kita lihat tadi nilai signifikansinya juga ini 0,001 ya, sangat kecil sekali. Nah, tentu saja dia juga lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa kita katakan bahwa variabel experience dia signifikan terhadap variabel income. Atau kesimpulannya adalah pengalaman itu mempengaruhi income ya. Nah, itu untuk regresi.
Setelah melakukan uji regresi, maka kita bisa lakukan uji asumsi klasik ya. Nah, uji asumsi klasik yang pertama yaitu adalah uji normalitas data ya. Untuk melakukan uji normalitas data bisa kita klik analyze, terus kemudian descriptive statistik, terus kemudian klik explore. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di bagian dependent list ini kita masukkan yaitu unstandardized residual ini ya. Kan datanya ini ya. Unstandardized residual ini kita masukkan ke dependent list. Nah, kalau sudah di bagian plot ini kita klik. Nah, pastikan dicentang yaitu di bagian normality plot regression. Ini nanti sebagai tambahan aja. Nanti nggak apa-apa. Kita centang aja, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ada tabel baru namanya adalah test normality ya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu nilai-nilai dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, untuk membacanya, untuk menentukan apakah data kita sudah normal atau belum, bisa kita baca di bagian nilai signifikansinya ini ya. Jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa data kita terdistribusi secara normal. Nah, maka kalau kita lihat di sini ya, nilai signifikansinya itu adalah 0,08, yang mana dia adalah lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa data kita sudah terdistribusi secara normal. Ya, ini di bagian Shapiro, di bagian Kolmogorov-Smirnov begitu juga ya. Kita lihat aja di bagian signifikansinya. Ya, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dia sudah terdistribusi secara normal. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya adalah 0,2 ya. Yang mana 0,2 itu adalah lebih besar dari 0,05, maka kita katakan data kita sudah terdistribusi secara normal ya. Nah, selain itu juga bisa kita lakukan tes dengan melihat plotnya, yaitu nilai key plotnya ya. Nah, cara menginterpretasikannya adalah kalau titik-titiknya ini tersebar di sepanjang garis lurus yang hitam ini ya, maka kita katakan bahwa data kita sudah terdistribusi secara normal. Jadi di sini kita lihat bahwa hasil regresi kita sudah terdistribusi secara normal, dibuktikan dengan tadi di Kolmogorov-Smirnov menunjukkan normal ya. Di uji Shapiro-nya juga menunjukkan normal, di bagian key plotnya juga menunjukkan normal. Jadi kesimpulan utama kita untuk menilai normalitas ini adalah bahwa data kita sudah terdistribusi secara normal. Nah, setelah menguji normalitas, uji selanjutnya adalah uji asumsi klasik multikolenialitas ya. Untuk menguji multikolenialitas, kita klik lagi analyze, terus kita pilih lagi regression, bagian linear ya, kita klik lagi linear. Nah, ini tadi kan sudah kita masukkan ya yang tadi. Nah, tetapi bedanya di sini kita pilih yang bagian option ini, maaf, bukan option ini, tapi statistik. Nah, di bagian statistik ini sekarang kita centang yang bagian collinearity diagnostic. Kita centang dan kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka akan ditunjukkan tabel baru lagi yaitu di bagian sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih sama di bagian tabel koefisien ya, tapi sini ada tambahan nilai VIF-nya ya, nilai VIF-nya untuk dua variabel kita yaitu variabel umur dan variabel experience. Nah, cara menginterpretasikannya adalah batasnya nilai VIF ini adalah biasanya pakai 5 gitu ya. Jadi kalau nilai VIF-nya ini kurang dari 5, maka kita katakan bahwa variabel umur dan variabel pengalaman ya, variabel independen yang kita punya itu sudah terbebas dari multikolenialitas. Artinya bahwa variabel umur dan pengalaman ini tidak mengandung kolenialitas atau tidak
saling pengaruh mempengaruhi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa variabel independen kita sudah terbebas dari multikolenialitas atau tidak mengandung multikolenialitas. Nah, uji asumsi klasik selanjutnya yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Ya, untuk melakukan uji heteroskedastisitas bisa kita klik lagi bagian analyze, terus regression, ya, sama linear. Nah, sekarang Anda isi di bagian dependent ini itu adalah yang unstandardized residual, ya. Jadi kalau misalnya di tempat Anda ini masih terisi income, maka Anda keluarkan, ya, ini bisa Anda keluarkan ya. Nah, sekarang yang di bagian dependent ini kita isi yang unstandardized residual. Kemudian yang unstandardized predicted kita isikan di bagian bawah. Kalau sudah, tinggal kita klik OK saja. Nah, untuk menginterpretasikan apakah persamaan kita atau kita sudah uji lolos asumsi klasik atau belum, kita baca di tabel masih sama, yaitu tabel koefisien yang bawah. Nah, ini ya, di tabel koefisien ini. Nah, cara membacanya adalah kalau nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa model kita sudah terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 1, maka bisa kita katakan bahwa model kita sudah terbebas dari heteroskedastisitas atau model kita tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, itulah uji asumsi klasik dari regresi, yaitu normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedastisitas.